Di tepian Bengawan Solo yang tenang, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Klotok, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, tersimpan kisah lama yang diwariskan lewat tutur tinular. Kisah ini disampaikan turun-temurun oleh para sesepuh, di antaranya Eyang Wiro, Muhammad Syai'in, mantan perangkat desa yang menjadi penjaga cerita asal-muasal tanah ini. Hari ini Desa Klotok berdiri di atas lahan seluas 895 hektar, terdiri dari 4 dusun, Lingit, Klotok, Dolok, dan Landean. Dengan jumlah penduduk 7.799 jiwa dari 2.225 kepala keluarga, 100% beragama Islam dan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani padi dan melon. Utara berbatasan dengan Desa Magersari, timur dengan Kedung Soko, barat dengan Bandung Rejo, sementara selatan langsung dipagari aliran Bengawan Solo. Namun jauh sebelum desa ini tertata seperti sekarang, tempat ini hanyalah tepian sungai penuh pasir halus yang disebut Sacap Gisik. Pada abad ke-15, ketika Majapahit memasuki masa keruntahan dan kekuasaan bergeser ke Demak, rombongan pelarian kerajaan menyusuri aliran Bengawan Solo. Rombongan itu dipimpin oleh seorang putri dari selir Raja Brawijaya V, yaitu Kanjeng Ratu Nyai Endangwati. Bersama prajurit, pengikut, dan kereta kuda, mereka sampai di tepi sungai yang berpasir luas. Daerah itu kemudian disebut Gisik. Mereka bermukim di satu lokasi yang sunyi, dilingkari bambu dan pepohonan liar. Karena mereka berkumpul di satu titik atau ngelumpok, tempat itu dinamai Kelampok, tanah Kamardikan yang pada masa itu luasnya sekitar 1,5 hektar. Di tengahnya berdiri pohon randu alas besar sebagai penanda tanah pemerintah, yang kini berubah fungsi menjadi kawasan pendidikan Yayasan Al-Qudstiyah Desa Klotok. Berabad-abad kemudian, tepatnya pada tahun 1709 masa Mataram, wilayah ini kembali disinggahi pelarian. Saat Amangkurat III berperang melawan Pangeran Puger, kekacauan kerajaan membuat banyak prajurit tercerai-berai. Amangkurat III akhirnya ditangkap VOC dan dibuang ke Sri Lanka. Salah satu abdi dalemnya, Kiai Ali Mahmud Wijojo, bersama istri dan pengikutnya, melarikan diri menyusuri Bengawan Solo hingga akhirnya tiba di wilayah Kelampok. Beliau mencoba berbaur dengan penghuni lama, namun terjadi penolakan bahkan adu kesaktian. Karena kalah jumlah dan berbeda keyakinan, Kiai Ali memilih menyingkir ke arah hutan rawa. Sambil mundur, beliau bergumam, "Wong-wong iku kedot, kelot, kelotok." Dari ucapan itulah nama Klotok lahir dan bertahan hingga kini. Di hutan rawa yang sunyi itu, Kiai Ali membuat hunian baru. Untuk melindungi wilayahnya, beliau menggarit tanah dengan keris pusaka, membentuk pagar gaib yang dipercaya sebagai Siti Garit. Tempat tinggal itu disebut Ngalingit, yang seiring waktu berubah menjadi Nglingit dan kini dikenal sebagai Dusun Lingit, dusun tertua, paling sakral, dan penuh misteri di Desa Klotok. Disinilah beliau mulai mengajarkan Islam, dan muridnya semakin bertambah banyak. Untuk kebutuhan air, beliau membuat sumur Selumbung, sebuah sumur tua yang hingga sekarang dipercaya airnya membawa kesehatan dan dapat membuat badan terasa awet muda. Karomah Mbah Ngali Mahmud Wijoyo masih menjadi kisah yang hidup di tengah masyarakat. Diceritakan bahwa pada masa agresi Belanda tahun 1921, setiap serdadu yang hendak memasuki area makam beliau mendadak buta arah dan berbalik pulang. Mortir dan peluru yang ditembakkan dari wilayah Babat pun tidak pernah ada yang jatuh di Dusun Lingit. Pasukan berkuda yang nekat masuk dikisahkan tak pernah kembali selamat. Bahkan sampai hari ini, ada keyakinan bahwa siapapun yang memakai seragam tentara atau polisi yang masuk ke area makam Mbah Ngali akan mengalami turunnya jabatan. Karena itu Dusun Lingit selalu dihormati dan dijaga kesuciannya. Tak jauh dari situ ada pedukuhan yang kini disebut Banjar Peni, berasal dari kata Banjaran Company. Dahulu diyakini menjadi garis barisan laskar Belanda. Konon, saat Belanda membakar lumbung desa yang terbuat dari anyaman bambu, lumbung itu sama sekali tidak tersentuh api meski diguyur bensin. Bangunan itu kini telah berubah menjadi sebuah pujasera, namun kisahnya tetap tersimpan. Hingga hari ini banyak peziarah dari berbagai daerah datang untuk berdoa di makam Mbah Ngali, terutama mereka yang diyakini masih keturunan abdi dalam Mataram atau pengikut Untung Suropati. Untuk mengenang perjuangan leluhur, warga Desa Klotok setiap tahun menggelar nyadran, sedekah bumi, dan haul pada bulan September atau setelah panen kemarau. Dahulu hewan sembelihan utamanya adalah kerbau, namun kini diganti kambing atau domba karena kelangkaan kerbau. Begitulah asal-usul Desa Klotok yang kami dapatkan dari salah satu sesepuh yakni Eyang Wiro, sebuah desa yang hari ini terlihat tenang dan makmur, namun menyimpan sejarah panjang tentang pelarian Majapahit, jejak Mataram, kesaktian Siti Garit, dan lahirnya Dusun Lingit yang hingga kini tetap dikenal sakral dan penuh misteri.